Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Yang kita muliakan segenap DKM Masjid Nurul Huda, wabil khusus guru saya Bapak Ustaz Syarif wa ta'alallahu bituli hayat, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak ibu hadirin hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bisa melaksanakan siam di siang hari dan salat tarawih di malam hari. Mudah-mudahan segala upaya ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai tema kali ini saya baru saja melihat judulnya, Pak. Ini Pak guru saya Ustaz Syarif ini mengirim jadwal tapi nggak dikasih kirim temanya. Jadi kan saya gelagapan jadinya. Temanya meraih Lailatul Qadar. Insya Allah besok itu bertanda Lailatul Qadar turun, Pak. Karena es krim turun dengan gratis. Insya Allah besok saya dan anak istri saya bawa ke sini semua. Karena tadi kalau kurang yang nanggung pengurus masjid katanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam Al-Quran yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, Laylatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ini Allah turunkan ribuan malaikat rahmat untuk mendoakan orang-orang yang tahajud, orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah sebelum turun ayat ini, beliau menceritakan sebuah kisah kepada para sahabat. Beliau menceritakan seorang nabi dari kalangan Bani Israel, namanya Nabi Sam'un Al-Ghazi. Kok nggak terkenal ya? Karena emang nabi itu nggak cukup 25 itu hanya Rasul, sedang Nabi itu dalam riwayat ada 315 Nabi dan Rasul. Di antaranya adalah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Al-Ghazi ini dari kota Gaza, yaitu Palestina. Nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau diutus berdakwah ke negeri Roma, daerah Romawi itu kalau sekarang daerah Eropa, kira-kira begitu. Beliau itu selain pendakwah, beliau juga sakti, Pak. Diberikan mukjizat oleh Allah luar biasa, sehingga setiap bertarung dengan orang kafir selalu menang.
bertarung dengan orang-orang yang memusuhi dia, selalu dimenangkan oleh Sam'un al-Ghazi. Akhirnya orang-orang kafir itu pakai siasat. Sampai sekarang orang-orang kafir juga ingin menjatuhkan Islam pun pakai siasat juga mereka. Apa siasat mereka? Mendekati istrinya. Istrinya didekati oleh mereka, diiming-imingin dengan emas berlian, harta yang banyak, dengan syarat mau memberikan informasi di mana letak kelemahan suaminya. Kalau bisa mau memberikan informasi, menjadi agen dia. Kalau sekarang agen Mossad kali ya. Jadi istrinya itu direkrut jadi badan intelijen mereka. Makanya orang yang berkhianat itu kadang-kadang orang yang terdekat dengan kita. Ya, termasuk sekarang pun juga ada. Iran itu kan banyak orang pengkhianat ternyata kan. Nah, ternyata dari dulu udah ada. Beda dengan istrinya Bapak Ibu di sini, mereka solehah semua. Luar biasa. Saking solehah aja nyari duit sampai dibantuin sama istri. Istrinya sini Bapak Ibu paling pinter nyari duit, Pak. Pinter, duit diselipin di mana aja tahu dia. Jadi pinter nyari duit. Nah, istrinya ini direkrut menjadi intelijen mereka dengan iming-iming gaji yang sangat besar. Akhirnya istrinya ngebujuk sang suami Sam'un, abang kok hebat banget sih? Apa sih kelebihan abang? Namanya suami seorang nabi, ya jujur aja tanya sama istri. Saya diberi mukjizat oleh Allah, rambut saya yang panjang, inilah mukjizat yang Allah berikan kepada saya. Maka dengan rambut yang panjang ini menjadi senjata ampuh untuk menaklukkan orang-orang kafir supaya mereka menyembah Allah, kata Sam'un. Lalu ketika istrinya menyampaikan kepada orang kafir, ternyata kelemahannya ada di rambut. Lalu orang kafir bilang, oh begini aja, kamu saya tugasin, kalau tidur ikat mereka, ikat Sam'un suami kamu yang kencang. Nanti hadiahnya saya tambah lagi. Akhirnya pada malam-malam diikatlah Sam'un oleh istrinya dengan ikatan yang sangat kuat. Begitu diikat sangat kuat, Sam'un begitu bangun kaget. Siapa yang mengikat saya? Dengan serta-merta ikatan itu lepas atas izin Allah dengan kekuatan yang diberikan. Hari berikutnya diikat lagi yang lebih kencang. Lalu orang kafir bilang begini, sebelum diikat kan kelemahannya ada di rambut, potong dulu rambutnya baru diikat. Akhirnya rambutnya dipotong baru diikat. Begitu diikat rambutnya sudah terpotong, begitu bangun Sam'un kekuatannya udah hilang. Begitu hilang akhirnya digerebek sama orang-orang kafir. Si Sam'un dibawa ke tiang pancung mau dipenggal kepalanya. Lalu Sam'un bilang, wahai istriku, kenapa kau lakukan seperti ini? Wahai suamiku, ketahuilah saya ini lakukan ini karena dapat iming-iming harta yang berlimpah. Akhirnya si Sam'un di tengah tiang gantungan, beliau ditanya oleh orang-orang kafir, Sam'un, kamu sudah gak berdaya, istrimu sudah berkhianat, rambut sudah dipotong, kamu udah gak sakti lagi. Sok silahkan kamu minta apa untuk permintaan terakhir. Bergaya orang kafir. Akhirnya Sam'un bilang, wahai orang kafir, izinkan saya berdoa kepada Tuhanku. Lalu Sam'un berdoa, ya Allah, kalau emang belum ajal dan saya masih ditugaskan untuk menyampaikan agama yang hak, tolonglah hamba-Mu ini, kembalikan kekuatanku ya Allah. Akhirnya kekuatan Sam'un dikembalikan oleh Allah, tiang pancang buat
Nyincang tangan kanan dan tangan kiri ditarik hingga rubuh, gedungnya rubuh sampai istrinya mati kena runtuhan rubuhan puing-puing gedung tadi. Akhirnya si Sam'un selamat, lalu Sam'un berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, sebagai wujud syukur saya selama 1000 tahun saya akan abdikan diri, siang berpuasa, berjihad, malam akan ibadah kepadamu ya Allah. Lalu ketika Rasulullah menceritakan hal tersebut, sahabat pada bengong, Pak. Waduh ya Rasul, kita nggak sanggup nandingi Sam'un kalau begitu ya Rasul. Jangankan 1000 tahun, usia kita aja nggak nyampe segitu. Usia Rasulullah dan umatnya itu kan nggak jauh-jauh dari 60-70 tahun. Kalau ada yang 80-90 tahun itu adalah manusia pilihan. Betul apa enggak? Usianya sudah pendek-pendek, orangnya juga kecil-kecil, kayak yang ngomong ini juga kecil nih. Mana sanggup nandingi Sam'un ya Allah, ya Rasul. Akhirnya Rasulullah termenung, turunlah ayat Lailatul Qadar untuk menjawab kegelisahan umatnya bahwa orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar mampu menandingi ibadahnya Sam'un 1000 tahun. 1000 tahun atau 1000 bulan? 1000 bulan, atau kalau ditahunkan 83 sekian tahun. Maka bagaimana cara kita meraih Lailatul Qadar? Kalau meraih Lailatul Qadar dengan cara kita lotre gak bakalan dapat, Pak. Ini malam 21 yuk ke masjid sholat taraweh. Besok malam 22 libur. Malam 23 datang lagi. Malam 24 libur. Ada yang model begini, Pak? Nah, kalau di sini sih insyaallah nggak ada, yang ada di luar sini kan. Nah, selama kita aktifkan selama di akhir Ramadan, nggak peduli itu malam genap, malam ganjil. Ini kan udah tanggal 20 ya. Nah, start Pak, mulai ikat pinggang dikencangkan, kita perbanyak tadarus Al-Quran, perbanyak sedekah, malam kita tambah tahajud. Tapi jangan kayak gangsingan, malam 21 tahajud, malam 22 break, malam 23 tahajud. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil. Tapi kan ini rahasia Allah. Bisa jadi ketika malam ganjil banyak masjid, datangnya malam genap, ya kan? Kan yang beruntung muadzin sama imamnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, intinya dalam mulai Lailatul Qadar, mari semangat kita untuk taqarrub kepada Allah di minggu-minggu 10 hari yang terakhir. Kita gak peduli lagi malam ganjil atau malam genap. Kalau kita istiqomah di 10 hari yang terakhir, insya Allah satu dari sekian malam kita akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak panjang kalam yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.